Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa meskipun secara virtual dan sepertinya akan cukup lama virtual, mudah-mudahan tidak sampai tahun depan, tapi cukup sampai Desember, ya mudah-mudahan kita berharap berakhir seperti itu. Dan jangan sampai perpanjangan PPKM bikin kalian stres ya, apalagi sampai bikin heboh ya. Jadi kalian ketika PPKM diperpanjang, itu sudah dianggap sebagai satu realitas yang harus kita terima. Kita bertawakal gitu ibaratnya begitulah. Artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi yang kita dapatkan ya pada kesempatan kita saat ini ya, dalam masa pandemi yang tidak pendek ya, sudah cukup lama, dan kita tetap berkomitmen untuk senantiasa belajar ya. Tolong nyalakan kameranya sekitar 1 sampai 2 menit. 2 menit silakan kameranya nyalakan semua. Kameranya nyalakan semua. Saya ingin memastikan kesehatan kalian, keceriaan kalian, gegap gempitaan kalian gitu. Nurul Inayah sudah menyalakan kamera, Lutfi juga sudah, Elsa sudah. Ini saya pin ya, dan kalau sudah masuk pin itu artinya udah masuk YouTube itu. Ya jadi kalian aktif di kamera nyala itu kelihatan di situ nyala-nyala, saya pin itu. Ya. Maila Faiza sudah, Vira juga sudah. Vira sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Kamu foto itu atau gambar bergerak atau enggak itu Vira? Hah? Gambar kamu bergerak enggak? Beneran, Pak? Bergerak ya? Maila Faiza. Maila Faiza. Are you okay? Maila Pak. enggak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa. Kok kayak sedih sekali gitu. Belum nyarap ya? Kalau belum nyarap sama ya kayak Pak Arif ya? Udah ding, makan gorengan. Ya, nyarapnya gorengan, ya Allah, nyarap gorengan. Siapa lagi mau disapa? Afra gimana Afra? Afra coba agak munduran dikit biar kelihatan agak jauh gitu. agak munduran. Iya, subhanallah. Afra. Siti Humairo, Damang. Alhamdulillah baik, Pak. Saya mencet Siti Humairo, kenapa yang keluar di Kavaris ya? Lagi di laut lagi dia, lagi betulin rambutnya. Dika, gua Damang Dika. Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Kamu lagi di laut mana itu? Di pantai, Pak. Pantai mana? Kayaknya Pantai Marunda itu ya? Bali. Bali. Kalau Marunda nggak mungkin banget gitu ya? Bau. Banyak asap. Pantai Marunda nggak mungkin banget. Marunda ya Allah. Buah asin, Pak, buah asin. Ya kamu harusnya jadi itu dong pengelola. Nanti kalau Cina udah masuk semua, itu kan lagi dibangun itu. Kamu nggak dapat apa-apa. Kamu nggak mau ngerawat sih. Itu Marunda mau dikuasain sama Cina. Proyeknya jalan terus itu, bukannya berhenti. Ya nanti kalau sudah indah, kamu ke situ bayar. Bayarnya mahal.
Kalau sekarang Marunda mungkin cuma 2.500 atau 5.000. Berapa yang benar masuk ke Marunda itu, Pantai Marunda? Gratis, Hah? gratis Pak. Nggak Gratis? tahu kok, belum pernah ke sono. Wah, gratis kamu lewat belakang itu. Bobolan. Kalau Ari nggak pernah bayar itu dia. Lah emang bukannya gratis Gratis. Pak. Bayar lah, masuk Marunda emang gratis. Masjid Alam itu loh, masa gratis sih? Oh, Penjaganya takut sama orang Kali Baru. Kalau gratis itu lewat itu pinggir BKT sebelah timur itu gratis itu lewat situ ya. Gratis tuh. Tempat main Pak Arif itu kalau sore. Penikmat senja. Siapa yang belum kelihatan kameranya? Jarang nggak kelihatan, kelihatannya hidungnya doang. Munduran, Kak. Ya udah. Oh sama kamu kayak Pak Arif sih itunya belakang. Karapan sapi. Budimut jelek. Fahmi udah Risau, Fahmi. Pak. Fahmi. Kamu di mana, Ri? Mi? Di pintu nggak, Mi? Di pintu Pak, bener. Depan pintu. Kebiasaan kamu depan pintu. Jangan-jangan itu lagi itu tethering kali ya sama tangga itu ya. Kagak Pak. Demen banget depan pintu sih. Siapa nih? Siapa yang belum? Elsa kemana? Damang Elsa sehat? Elsa? Baik. Kok Elsa kayak baru pertama lihat Elsa ya? Sering saya on cam, Pak. Sering ya? Iya. Oke, nyalakan dulu ya. Coba Pak Arif kecilin ya, biar tahu wajahnya satu persatu nih. Sengaja Pak Arif nih. Bentar ya, nggak apa-apa ya. Saya unpin dulu. Sebentar. Caranya gimana sih? Duh. Nah, kelihatan semua nih. Dika udah, Zara udah, baru nongol. Kemarin nggak nongol-nongol. Ari nggak bisa Pak. pakai background, kasihan. Ada Pak. Salsa Zara, nggak kelihatan Salsa. Salsa Azara, Salsabila. Coba nyalakan nih dua-duanya nih. Nama kayak apa gitu ya. Salsa Zara Aziza. Ampun. Coba dikompakan nih salah satu. Ganti itu Zaranya diganti tuh. Banyakan sama. Azara Salsabila ada nggak? Saya, Pak. Nggak pernah kelihatan kamu. Salsa Azara. Ya, Pak. Coba orang tuanya suruh kumpul berembuk ketemu ya di mana gitu. Salah satu itu suruh ganti-ganti semua tuh Zahranya dihilangin semua tuh ganti gitu. Ya. Terinspirasi dari anaknya Nabi, Pak. Kan Fatimah Zahra. Iya bukan masalah itu, namanya banyak banget Azara semua banyak. Banyak aman nih kompakan itu janjian dulu gimana? Itu namanya janjian dulu apa gimana sih? Enggak Pak, emang namanya pasangan kali. Salsa Azilia. Ngomong banget Nuri. Salsa Azara wajahmu biru ya? Biru ada ungu-ungunya dikit. Zara kelihatin semuanya ke belakang. Mundur. Coba 10 meter ke belakang. Terus mundur. 10 meter ke belakang. Kejauhan ya. Azhara Salsabila. Astagfirullahaladzim. Azhara Salsabila. Ini pasti belum pakai cidung nih. Tahu nggak cidung? Kamera laptopnya nggak bisa, Bapak. Nggak bisa. Kemarin bisa kemarin. Kemarin makan pakai HP, Pak.
Ini pakai laptop. Betul. Nah, terus gimana ini Kahootnya gimana Kahootnya? Ini ada Nurul Laila Salsabila lagi. Ya Allah. Ini kayaknya waktu mau lahir tuh bak kompakan yuk kita kasih nama Salsabila yuk. Banyak amat ya. Tuhan. Muhammad Romdoni Ikro. Rom. Rom aku lama nggak lihat wajah kau Rom. Romdoni Ikro. Saya Pak. Coba lihat wajah gantengmu coba lihat. Ramdhani. Saya ya Pak. Wajahmu loh. Aku pengen lihat loh. Nyalakan kameranya 2 menit lagi. Ini udah Pak. Munduran. Kamu lagi di rumah atau lagi di mana? Di kafe? Ini di rumah tuh Pak. Tuh rumah. Di rumah bagus. Soalnya ada yang WFH atau belajarnya itu di warung nggak apa-apa sih. Di warung kopi itu paling ngeliatin tuh ada berapa orang di warung kopi. Alfayati sehat, Alfayati. Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat. Owen Ita. Sehat semua ya. Semangat semua ya. Harus gitulah, maksudnya tuh komitmen kita ya. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada ya. Dimanapun tempat kalian, di rumah, di warung juga dibolehkan sama Pak Arif. Boleh Pak, di warung boleh. Ya, kalau di situ ada wifi gratis kenapa enggak? Saya sih nggak perlu gratis Pak, yang penting ngopinya Pak. Ya udah ngopi silakan di situ ya. Belajar dimanapun dan kapanpun kalian harus tetap bersemangat untuk belajar ya. Karena belajar itu adalah apa ya? Kalau belajar itu menurut Pak Arif itu adalah minal mahdi ilalah kata Rasulullah. Dari buayan sampai liang lahat sampai mati belajar terus. Sampai mati berkarya terus. Betul apa betul? Betul. Nurul Inayah, Damang Nurul Inayah. Iya, Pak. Nurul Inayah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat ya? Baru-baru lihat Nurul ya? Udah lama. Nurul Laila sudah tadi. Muhammad Ramdhani sudah. Zahra sudah. Sudah dengar suaranya tadi. Saifani ada? Saifani. Saya Ada Pak. Aziza Nabila coba nyalakan. Mana? Saya. Saifani. Coba perlihatkan wajahmu. Kamu pakai cidung atau pakai kupluk? Kamu kena. Mukena subhanallah. Habis sholat duha ya? Iya. Subhanallah. Aziza kok mati lagi Aziza? Oke, banyak nama sama di sini ya, nggak apa-apa lah. Berarti satu grup ini kompak sekali ya. Aziza, Salsabila, Zahra ya. Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. 2 kali salamnya ya Wari, nggak apa-apa ya. 2 kali mau 3 kali nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan itu adalah doa dari Pak Arif untuk teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21, khususnya pembelajaran sejarah ya, khususnya pembelajaran kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam semangat tidak kenal henti ya, tidak kenal kata menyerah, jangan sampai menyerah ya dalam proses pembelajaran, terus ditingkatkan ya kualitas kita, pengetahuan kita tentang segala sesuatu, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal, pasti menjadi bekal, karena ilmu adalah merupakan bekal bagi kita. Ilmu itu adalah alat,
ilmu itu adalah software ya. Eh, software yang harus senantiasa kita gunakan untuk bisa menjalankan tugas di dalam kehidupan kita dengan maksimal. Jangan sampai kita nggak maksimal. Kerja kita harus maksimal. Hidup kita harus maksimal. Keimanan juga harus maksimal. Harus tuntas. Harus yang terbaik. Itu yang mesti kita lakukan, sahabat, teman-teman, Civitas Akademika MAN 21 Jakarta, ya. Semuanya harus kayak gitu. Jangan sampai, aduh sekarang saya udah berapa minggu Pak, udah mulai bosan Pak. Jangan kayak gitu. Jangan kemudian belajar itu ditentukan oleh apa ya? Oleh kesenangan-kesenangan. Kalau kita balik misalnya, kesusahan itu sebagai kesenangan, itu keren sekali. Ya, derita itu adalah kesenangan. Wah, gimana itu? Bisa nggak kalian merubah penderitaan itu sebagai kesenangan, kenikmatan? Wah, itu filosofi tingkat tinggi ya. Merubah penderitaan sebagai kesenangan. Ada yang bisa kayak gitu? Sakit jadi sehat. Luka jadi baik. Ya, kesusahan jadi kebaikan. Patah hati jadi apa ya? Semangat. Merubah yang negatif menjadi positif. Dirubah semuanya. Itu yang harus kita lakukan. Coba sekarang hari ini ada yang merasa sedih apa enggak? Coba jujur nggak Pak, ada yang merasa sedih nggak hari ini? Siapa yang merasa sedih hari ini? Sedih dalam arti yang sebenarnya sedih. Ada yang sedih nggak? Sedih kehilangan duit, sedih kehilangan pacar, ada? Siapa yang sedih kehilangan Sedih pacar? Pak, pengen main. Sedih kagak main. Sedih. Ya itu dari kemarin. Sedih ya? Berarti ada yang sedih. Ada lagi yang sedih? Sedih karena kehilangan apa? Kehilangan ya tadi duit misalnya, kehilangan barang. Ada yang sedih? Sedih karena nggak dapet HP, nggak jadi dibeliin HP dan seterusnya, mungkin ada ya. Nah, rubah seluruh kesedihan yang kita punya itu menjadi kebahagiaan. Merubah sedih menjadi bahagia. Tidak gampang, tidak mudah, tapi usahakan itu terjadi, lakukan itu, upayakan itu untuk terjadi, maka kita betul-betul menjadi manusia bahagia. Bahkan kita nggak perlu menyesal, kok selama ini saya nggak pernah bahagia Pak, saya kok sedih terus Pak, saya kok nggak pernah dikasih apa gitu, saya kok nggak pernah dipuji sama teman segala macam. Rubah itu menjadi satu kebahagiaan, maka kita akan merasa bahagia. Ya, jangan sampai ada kesedihan, jangan sampai ada raut duka di wajah kita. Tunjukkan bahwa kita adalah wajah-wajah yang senantiasa memberikan senyum, memberikan semangat, memberikan inspirasi, memberikan kekuatan kepada teman-teman saudara kita. Jangan tunjukkan kalau kita memiliki kesedihan. Ya, bahagia terus. Karena pemilik kesedihan itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ceramah. Ya. Pemilik yang sebenarnya dari kesedihan itu adalah Allah. Kalau dia menghendaki, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada perasaan yang kurang di dalam diri kita, makanya kita harus kemudian merubahnya. Anggap itu sebagai satu ujian, anggap itu sebagai satu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak merubah potensi yang negatif itu menjadi positif? Merubah negatif jadi positif. Itu yang harus selalu kita lakukan. Namun tetap dengan target-target yang jelas. Justru itu Pak, kalau saya ditarget saya jadi
banyak beban gitu Pak. Tugas sekolah contohnya ada yang sedih karena tugas sekolah nggak di sini? Ada? Ada yang sedih karena tugas sekolah? Ada Pak. Ada. No, baru muncul, kenapa nggak ngomong dari tadi? Elsa kenapa nggak ngobrol dari tadi? Nggak bilang. Sedih. Sedihnya kenapa, Elsa? Kayak nggak kelar-kelar gitu, padahal udah dikerjain. Kenapa? Belum kelar? Iya, perasaannya doang, tapi kayak nggak selesai-selesai, tapi dikerjain gitu. Ya, kalau masih dikerjain masih bagus. Tapi kalau yang dia sudah apa ya? Sudah nggak ada gairah, bodo amat, bodo amat, bodo amat. Akhirnya menumpuk, tugasnya menumpuk. Kalau Pak Arif tahu betul ya tugas-tugas itu kayak gimana banyak, makanya Pak Arif tugasnya nggak ada. Wah parah banget Pak Arif. Pak Arif parah nggak ada tugas Pak. Wah Pak Arif jangan gitu dong Pak Arif, kasih tugas dong kita. Ya Pak Arif nggak ada tugas ini, belum ada tugas. Ya. Jangan banyak-banyak Pak. Oke, Pak Arif nggak banyak-banyak tugasnya. Ya, paling 1 atau 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak bener ya. Ya. Pak Arif belum ada tugas, nggak ada tugas lah. Paling tugas nanti suruh bikin video doang nanti ya. Itu pun juga nggak sulit lah. Maksudnya video tuh apa sih pendapat kamu tentang apa-apa. Tapi kalau kelas 12 kayaknya enggak. Kelas 12 yang udah dikenal mah enggak. Yang ditugaskan itu kayak kelas MIA 1, 12 MIA 1, MIA 2 agama. Kan Pak Arif nggak pernah ngajar, makanya saya bikin video kamu pendapat kamu tentang sejarah dan masa depan itu apa. Pendapat kamu tentang teknologi itu apa ya. Kebetulan tema kita hari ini tentang teknologi ya. Tema kita tentang teknologi. Gitu ya. Semangat ya Fahmi ya. Semangat ya. Kalau ketua kelas semangat terus mah dia. Ya Fahmi semangat gak Fahmi? Semangat Pak, semangat. Kameramu nyalakan coba. Suruh nyalain kamera malah angkat tangan. Nah itu tuh. Apa buktinya Fahmi itu semangat? Buktinya adalah backgroundnya itu adalah Petasan Pak. asap. Kembang api ya. Kembang api. Backgroundnya kembang api berarti berbinar-binar, bercetar-cetar ya. Cetar membahana. Ya. Jadi jiwa kalian itu harus cetar membahana. Ya Allah Pak nggak bisa Pak. Sudah 2 tahun, hampir 2 tahun Pak Arif di rumah terus gimana Pak? Iya Pak Arif juga nggak enak banget itu ya. Belajar kayak gini tuh nggak enak banget. Ya, pengen ketemu dengan kalian, pengen menyapa kalian, pengen lebih mengenal kalian, nggak lewat kayak gini susahnya. Ya, itu jadi sedih. Tapi bisa nggak tetap cetar membahana? Ya. Situasi global itu seolah-olah sedang memaksa kita untuk, kamu di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya. Makanya Pak Ari itu nyetain lagu judulnya adalah COVID adalah setan. Serem judulnya ya. Mungkin sebagian sudah ada yang nonton videonya Pak Arif ya. Lagunya COVID adalah setan. Nanti Pak Arif kirim linknya ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ya, jangan lupa ya. Comment apa komen? Ya, jangan lupa. Itu seolah-olah memaksa diri kita untuk berada di rumah terus coba. Sedang masa tumbuh-tumbuhnya, sedang masa untuk aktualisasi diri, menunjukkan kemampuan dalam bidang olahraga, dalam bidang puisi, dalam bidang organisasi, tapi harus di rumah. Meskipun bisa tapi nggak maksimal, betul nggak? Saya di OSIS Pak, tetap ada acara, ya tapi tetap nggak maksimal, betul nggak? Betul nggak Zara? Oh, mana yang jawab ayo? Betul nggak Zara? Aduh, orangnya kemana ya? Betul nggak Zara? Betul, Pak. Zara siapa, Pak? Nah, itu kan baru nanya Zara siapa kan? Makanya nama itu jangan banyak yang sama, ya. Namanya ganti. Kira-kira yang bagus ganti nama apa ya, Pak? Kodeng. Kodeng. Iya bener kodeng aja ya. Bener nggak kodeng? Nah baru nyambung dia. Enggak bener, Pak. Itu tuh
Nggak bener itu kodeng tuh artinya parah Pak, nggak boleh disebut Pak, dosa. Jijah, jijah. Emang gue pembantu. Ya udah Jijah. adek. Dengan Aziza ini jijah. Kodeng. sih. Bapaknya punya kodeng. Kodeng. Koreng dengkul. Aneh banget. Bapak diem. Parah. Sejarah. Kalau misalnya Pak Arif panggil Salsabila. 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 Kan Bapak Salsa manggil Bila saya yang ada Bila doang. Yang satunya kan Salsa Zahra, nggak ada bilanya. Salsa. Beda. Salsa. Bagaimana salsa? Pak. Tuh, salsa yang mana Pak? Makanya nama jangan pada sama-sama. Pak Arif cuma satu di seluruh dunia. Apa? Teman saya namanya Arif. Banyak Pak. Iya, tapi nggak maksudnya satu ini satu RT, ibaratnya satu RT Zahra ada 10. Ya, Pak Arif kan mungkin di Jawa cuma Pak Arif doang. Di Sumatera adalah Arif Budiman juga, ya kan? Si siapa itu? Kakaknya Suhoki ya, Arif Budiman, dosen di Australia. Ya kan cuma berapa orang, nggak banyak Pak Arif itu, ya. Terus masalah gitu ya. Nggak bercanda ya Pak Arif, bercanda doang ya, tapi nggak apa-apa. Cuma kebetulan ini kan banyak Zahranya, banyak salsanya, banyak ya tadi ada yang double. Tapi nggak apa-apa ya. Intinya adalah sekali lagi anak-anakku sekalian bahwa situasi pandemi tetap harus bisa selalu baik, selalu semangat, selalu sempurna ya di dalam kita berkomitmen ya. Yang Pak Arif rasakan kayak gitu ya. Tapi kalau dia mau curhat juga boleh sekarang. Pak Arif yang mau curhat Pak tentang pandemi boleh. Ada yang mau curhat nggak tentang pandemi? Atau ada yang mau bikin puisi ya, nanti Pak Arif ketika kalian presentasi nanti ada yang baca puisi. Maksudnya gini, Pak Arif nggak nanya, Pak Arif tidak nanya, tapi Pak Arif yang akan bertanya. Mungkin beri peserta nggak ada yang nanya, Pak Arif yang nanya nanti. Kelompok yang maju satu kelompok, Pak Arif yang nanya. Kamu buatkan satu puisi yang berkaitan dengan tema itu, tentang Brawijaya misalnya, atau tentang Soekarno misalnya, ya. Atau tentang apapun karya yang berkaitan dengan sejarah. Karena tujuan akhir dari sejarah menurut Pak Arif itu kita harus bikin karya. Ya. Seorang penggiat peradaban itu harus membuat karya. Maka pembelajar sejarah itu juga harus bikin karya. Setiap orang nanti harus punya satu karya selama 1 tahun. Saya akan tanyakan nanti, karyamu apa? Mana coba tampilkan dalam bentuk PowerPoint, atau dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk puisi. Kamu jelaskan latar belakangnya kenapa kamu nulis kayak gini. Kalau ada yang bisa membuat lagu, bikin lagu, Pak, saya tampil pakai ini lagu Pak. Ada YouTube Pak, tampilkan di Jimit boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Ya. Ayo kita berkarya. Dari kapan? Dari sekarang. Dari sekarang bikin karya. Sejarah itu harus punya karya. Kalau sejarah nggak punya karya, mending nggak usah belajar sejarah. Minimal sekali karya apa? Karya saya adalah Pak, saya bikin sebuah lagu Pak. Lagu itu enggak sederhana Mas. Pak, kalau misalkan Bapak manggil saya tapi saya gak nyaut, maklumin ya Pak, soalnya rumah saya berisik. Rumahmu lagi ada apa? Ada orang benerin rumah, bunyi-bunyi seng gitu, kayak bunyi gitu. Ya. Ya, jadi harus siap berkarya. Sanggup? Karya gimana sih Pak? Aduh, Bapak nambah pusing deh. Enggak. Simpel-simpel aja. Misalnya puisi aja Pak. Oke, puisi. Puisi sederhana tentang Soekarno Pak. Pemimpin hebat. Pemimpin hebat adalah pemimpin yang memiliki keberanian. Pemimpin hebat adalah pemimpin yang selalu hadir untuk rakyat. Pemimpin hebat adalah pemimpin yang berani tampil di depan tanpa rasa malu. Dengan beraninya dia menunjukkan karya-karya terbaik bangsanya, mengharumkan nama bangsa. Pemimpin yang hebat dalam bidang olahraga adalah dia yang menunjukkan prestasi luar biasa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh siapa itu yang dapat medali emas itu?
Medali emas yang ke Indonesia dapat itu namanya siapa? Gracia Poli. Grace, Saya, Pak. Grace. Hah? Rahayu, Siapa, Ri? Rahayu, Apriani bukan ya? Apriani Apriani ya? Rahayu, Apriani dan Grace. Grace dapat medali emas. Coba kalau dapat medali emas itu, aduh ya Allah, enak sekali ya. Seluruh hidupnya dibayar, ditanggung. Kalau jadi PNS kayak misalnya si Lanang ya. Kamu tahu nggak si Lanang itu? Si Lanang jadi abdi negara, abdi sipil negara TNI. Kalau Apriani kalau nggak salah dikasih rumah atau apa itu, kan enak. Coba sudah punya rumah, masih muda punya rumah, wah tinggal menata kehidupan ya, berkarya di bidang yang lain, tempat tinggalnya sudah ditanggung sama pemerintah, ekonominya ditanggung sama pemerintah. Kalau dapat juara, baik emas, perak dan perunggu itu kan semuanya dapat piala itu, dapat penghargaan dari pemerintah, itu yang sangat luar biasa. Ya, jadi kamu harus kayak gitu gitu. Jangan sampai nggak punya target. Oh Pak, saya nggak tahu nih Pak, saya paling mau selesaiin belajar di MAN 21, habis itu ini Pak, teman saya udah ngajakin nikah Pak, jadi saya mau nikah. Waduh, selesai urusannya. Siapa yang setelah ini mau nikah? Setelah kelas 12 lulus, siapa yang mau nikah? Fahmi. Langsung yang mau nikah siapa? Koding katanya udah siap nikah tuh, Pak. Siapa? Koding. Siapa yang udah siap? Masa lu Risa ngomong banget. Kayaknya Kodeng Barusan ditolak. Ya. Jadi harus ada target ke depan terlebih dahulu. Ya. Biasa nikah Pak, tapi saya tetap berkarya Pak, tetap berkarya. Ya. Boleh ya. Ya, jadi harus ada target gitu loh. Kalau nggak ada target, maka yang terjadi di kita adalah apa? Yang terjadi kita menjadi manusia yang hanya berhenti di satu titik. Berhenti di perjalanan yang pendek. Tidak mau melakukan perjalanan yang panjang. Bahwa perjalanan kehidupan itu sangat jauh, panjang, masih jauh. Kehidupan kalian masih jauh. Langkahnya masih panjang, jangkauannya masih luar biasa. Angga Putra Hamidar, coba perlihatkan kameramu, Angga. Angga, mana Angga? Saya Pak. Angga Putra Hamidar, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Kamu dulu tinggal di daerah mana? Di Rorotan atau di Kandang Sapi? Atau di Kandang Kebo? Bukan, dua-duanya. Di Bekasi Pak, PUP. Oh, di Bekasi. Iya. Di Bekasi kamu tuh. Oh. Harus barang lihat kamu ya? Di Pondok Ungu. Pondok Ungu. Oke. Oke, cukup. Makasih. Ya, Angga itu juga harus semangat, semuanya harus semangat ya. Untuk apa? Untuk menerima estafet. Jadi Pak Arif bukan nakut-nakutin. Tugas berikutnya setelah yang tua-tua, setelah generasi kita adalah kalian. Menjaga estafet sebagai apa? Sebagai guru, sebagai apapun gitu ya. Sebagai tentara nasional Indonesia bisa. Emang anak IPS bisa Pak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ya, mungkin ada yang TNI di sini. Ya, ada nggak? Ya, kalau ada ya, Fahmi itu. Ya, cowoknya ini tinggi-tinggi kan? Ya. Coba itu ya, dilaksanakan, diemban amanah, nggak gampang, tapi juga jangan takut. Kalau takut dengan kehidupan itu sama aja dengan orang yang jahil. You know what is jahil? Ngomong-ngomong Pak Aris sampai jam berapa ya? Ini baru pembukaan ya. 10.30 ya. 9.30 ya. Oke ya.
Kalau kita tidak menerima sementara. Setelah ini pelajaran siapa? Bu An, Pak. Jam berapa? Bu An jam berapa? Nggak tahu. Abis ini istirahat dulu kan, Pak? Ya, istirahat dulu. Syahra Salsabila. Oke, ya. Jadi kalau orang tidak mau menerima, ya, tidak menerima tanggung jawab estafet dan amanah, sama aja sebagai orang yang jahil. Jahil itu artinya bodoh. Mau disebut orang belum? Orang bodoh? Tidak mau. Pasti tidak mau disebut orang bodoh. Potensi bodoh itu bisa ada pada setiap orang. Setelah ini Pak Arif berhenti, Pak Arif gak mau ngajar lah, Pak Arif mau nyantai-nyantai aja. Itu namanya jahil, bodoh. Kalau tidak melanjutkan pekerjaan, tidak lanjut, tidak komitmen dengan pekerjaan segala macam, itu namanya orang bodoh. Kalian pun gitu, saya nggak mau belajar, saya santai aja. Saya 20% aja lah. Kadang-kadang nongol, kadang-kadang enggak. Itu juga termasuk yang kategori yang jahilun. Ya. Jangan sampai jadi orang seperti itu. Harus punya semangat untuk menerima amanah. Saya harus berguna dalam kehidupan. Begitu ya anak-anak sekalian. Baik, kita akan segera mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Temanya adalah tentang, kalaupun misalnya materi nggak tersampaikan semuanya, saya berharap kalian semangat untuk mengkaji sendiri, membaca sendiri ya, apa-apa yang seharusnya dikuasai. Ya. Tema kita terkait dengan teknologi. Ya. Tema kita terkait dengan teknologi. What is teknologi? Ya, teknologi itu artinya adalah alat. Teknologi itu artinya adalah alat. Ini enggak ada duanya nih, dihapus dulu. Teknologi adalah alat. Jadi kita harus menggunakan alat itu. Kalau kita tidak menggunakan alat, bekerja tidak menggunakan alat, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kesulitan. Maka alat yang paling bagus adalah alat yang efisien dan efektif. Pak, saya mau belajar menghafal. Cepetan mana antara dia yang sudah banyak mendownload, sudah punya sumber-sumber yang banyak di internet, dengan yang dia harus jalan ke perpustakaan nasional, harus jalan ke Amerika misalnya untuk mendapatkan sumber. Sementara yang satu lagi sudah ada di depan mata. Namanya interface. Kalau dalam teknologi itu namanya teknologi interface, berhadapan-hadapan. Kita melihat kalian di depan mata, ada kalian. Itu interface. Kita butuh ayam goreng, ada di depan mata. Maksudnya tinggal mesen gitu ya sekarang ya. Jadi teknologi itu mempermudah. Nah, makanya akan lebih cepat orang-orang yang bisa atau yang menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Dibandingkan mereka yang nggak menggunakan alat, makanya orang yang paling baik adalah orang yang bagaimanakah bisa memilih teknologi yang terbaik. Tapi bukan teknologi untuk kepentingan yang negatif. Negatifnya banyak Pak, iya. Tantangan kita, tantangan luar biasa dalam dunia teknologi adalah hadirnya situs-situs yang beraneka ragam, yang kemudian kita harus sekuat tenaga ya menangkalnya apabila ada yang negatif, memanfaatkannya. Tapi jarang yang memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Lebih banyak dia adalah untuk kepentingan negatif. Jangan sampai seperti itu. Kalau teknologi untuk hal-hal yang negatif, maka kita akan terlempar jauh 3 bulan ke belakang, setahun ke belakang, ketinggalan. Teman-temannya udah kemana, dan kemana, kita masih di sini atau terlempar jauh di belakang. Ya, ini kegunaan teknologi, manfaat teknologi yang kita akan pelajari. Jadi harus dihafal betul. Prinsip dasarnya, sistematikanya dalam teknologi itu harus dikuasai dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di dalam kajian tentang teknologi itu
kita mengenal sebuah sistem. Sistemnya itu adalah lewat riset. Riset itu adalah melakukan sebuah proses berpikir. Berpikirnya bagaimana? Berpikirnya harus berpikir ilmiah. What is ilmiah? Ada yang tahu perbedaan ilmu dan pengetahuan? Ada yang tahu? Apa beda antara ilmu dan pengetahuan? Di kelas 10 ini sekedar mengingat, remind itu mengingat kembali. Kelas 10 itu sudah disampaikan perbedaan antara pengetahuan dan ilmu. Dan beberapa kali Pak Ali juga sering sampaikan. Apa itu bedanya ilmu? Kalau di Ustadz namanya kitab ta'alim ya. Itu khusus bicara tentang ilmu dan keguruan. Ilmu kumpulan dari pengetahuan, bukan Pak? Ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan. Belum. Kalau pengetahuan? Kalau pengetahuan? Sesuatu tapi yang belum diuji. Ya, betul. Pengetahuannya betul, tapi ilmunya itu adalah bukan kumpulan pengetahuan. Kumpulan boleh, tapi kumpulan pengetahuan yang sudah diuji. Yang sudah diuji, ya. Itu ilmu. Jadi ilmu itu sudah terseleksi, itu ilmu. Sudah dibuktikan, tersusun secara sistematis, itu namanya ilmu. Kalau pengetahuan itu sekedar apa yang kita tahu. Kita tahu tembok warna hijau, pengetahuan. Kita tahu di pinggiran tembok itu ada yang berdiri, Pak. Pengetahuan. Tapi belum tentu ilmu. Pak, di pojokan rumah saya ada penampakan, Pak. Ya, itu pengetahuan. Tapi belum ilmu. Bisa yang membedakan ya. Jadi kalau yang namanya ilmu itu adalah sudah ada potretnya, sudah ada buktinya. Mana buktinya kalau di tembok sono, di gedung, di rumahmu, di satu ruangan itu ada penampakan. Mana? Ini fotonya, Pak. Wah, itu mah baju itu, gambar baju yang gantung, bukannya setan, gitu kan, macam-macam. Nggak jelas. Interpretasinya macam-macam. Tidak ilmiah. Itu namanya pengetahuan. Sekedar apa segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Tapi belum dibuktikan. Itu yang dinamakan sebagai pengetahuan. Sementara yang dinamakan dengan ilmu itu harus sudah dibuktikan, tersusun secara sistematis. Ya, bisa ya, jelas ya. Putra, Elsa, Syafani, Fahmi dan semuanya harus paham konsep dasar. Emang harus ngerti, Pak? Harus. Sekarang begini, pertanyaannya yang sulit adalah begini. Ketika kita harus percaya dengan Tuhan itu, apakah itu ilmu atau pengetahuan? Wah, kan repot di situ, ada masalah di situ. Makanya orang ada yang dia lebih memilih dirinya sebagai seorang ateis. What is ateis? Ora percaya karo Gusti Allah. A itu artinya ora percaya. Teis itu artinya Gusti Allah. Ora percaya karo Gusti Allah. Tidak percaya dengan Tuhan. Itu ateis tuh. Tuhan nggak bisa dibuktikan kok. Kalau Tuhan bisa dibuktikan namanya ilmu. Kalau dalam agama kan enggak. Itu namanya iman, percaya. Iman itu bagian dari ilmu. Ilmu dalam agama dengan ilmu dengan adanya di sains itu makanya beda. Makanya Anda hati-hati ketika belajar tentang ilmu pengetahuan harus memiliki dasar agama yang kuat. Bahwa tidak semua yang tidak kelihatan itu harus bisa difoto, bisa didokumentasikan. Wah, kan Richard Dawkins minta, saya minta dokumentasi Tuhan. Kalau Tuhan ada dokumentasinya, saya baru percaya dengan. Lo nggak bisa kayak gitu. Menurut mereka ya itu namanya bukan ilmu, tapi menurut Islam itu ilmu. Ilmu itu apa? Tidak harus semuanya dibuktikan dengan dokumentasi, dengan foto, dengan gambar-gambar. Ya. Tapi kata Al-Quran, adanya langit dan bumi, adanya bintang yang berpendar lari ke
utara, lari ke selatan, melesat ke atas, turun ke bawah. Itu adalah bukti keberadaanku, kata Allah di dalam Al-Quran. Artinya, nggak mungkin alam bisa begini indahnya, begini teraturnya, kalau nggak ada yang menciptakan. Berarti Tuhan itu ada jelas. Itu namanya pembuktian dari sisi agama, dari sisi Al-Quran. Makanya harus hati-hati. Makanya kajian tentang teknologi ya, kajian teknologi itu harus berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau IPTEK itu kepanjangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau IMTAK itu artinya iman dan takwa. Paham ya? Paham sampai di sini, mudah-mudahan paham. Ya, begitu anak-anakku sekalian. Ya, secara garis besar nanti Pak Arif akan kasihkan ininya, gambarannya. Nanti ada teknologi industri 4.0 atau 4.0, ada 1.0, ada 2.0, ada 3.0, ada 4.0 atau 4.0. Orang sering menyebutnya dengan istilah 4.0, mungkin biar agak sedikit keren ya. Atau mungkin dia salah baca, bisa jadi. 4.0, 4.0. Begitu ya anak-anakku sekalian. Sudah ada SMS dari guru enggak? Bu siapa? Sebentar saya cek jamnya ya. Wah, nggak jalan. Kita sampai jam tadi kita nggak istirahat ya? Apakah kalian butuh istirahat? Butuh Pak, mau mamam. Butuh Pak, mau Butuh makan. Pak, baik, saya mamam tidak Pak, akan- mamam. Butuh Oke, Pak, saya tidak- belum makan. Baik, saya tidak akan mengurangi hak Anda untuk beristirahat dan saatnya adalah untuk istirahat. Atau mau kahut dulu sebentar? Nanti aja ya. Nanti aja atau sekarang? Sebentar aja ya, sebentar aja. Paling sekitar 10 soal. Siap? Gadgetnya disiapkan paling sekitar 5 menit ya. Siap, sebentar. Cuma pretest ini, pretest. Siap? Siapkan gadgetnya. Siap kahutnya. Siap, masukkan pinnya. Sekarang. Bentar Pak, pelan-pelan Pak, bentar. Sebentar Pak. Bentar. Asik ada suaranya sekarang. Ari ganteng. Namanya harus sesuai ya. Ri, ganti Ri. Hana Hanifah, Nurul Laila, Elsa Nur. Ya kita akan coba pretest ya untuk materi ilmu pengetahuan teknologi, pengetahuan awal aja. Oke. Iya Chandra sudah, Nurul Laila, Lala udah, Sultan Zaki udah, Elsa Nur, Dewa Pak, Gusti. soalnya di ini enter ya Pak. Di share screen ya Pak. Ya cari kahut. Itu ada tulisannya tuh. Pak, jaringan saya jelek banget, Pak. Makanya pakai IndiHome. Iya, nanti diganti di home. jelek banget, lama banget. Yang masalah siapa? Di HP bisa Nomornya ya. masih loading aja, Pak. Di HP pakai split.
Jadi layarnya bisa dibelah jadi 2. Kalau nggak pakai 2 gadget. Sudah 14. Siap. Siti Humairah sudah siap? Salsa Zara sudah? Siap. Nadila udah siap? Zara Salsabila udah? Ayo semuanya siap? Pak, naruh kodenya di mana sih? Pak, saya nggak tahu pakai laptop, Pak. Apa? Naruh kodenya gimana? Kamu ketik di Google itu KAHOOT. Udah, Pak. Udah. Naruh kodenya di mananya? Saya nggak tahu. Pilih Play Kahoot. Putri, Play Kahoot. Kahootnya .it yang kayak di .it. screen tuh. Nanti langsung ada game pinnya gitu, tinggal masukin Iya. aja. Ketik alamatnya yang play.kahoot.it. Itu yang kelihatan di layar. Atasnya kan play, ada play-nya, play.kahoot.it. Ketik itu aja. Jangan yang buat guru, kalau buat guru lain lagi. Yang buat langsung main, buat peserta, play. PLAY, play.kahoot.it. Yo, mulai. Sudah siap? Belum Pak, tak dulu. Baru 23. Oke, ditunggu. Pas saya loading dulu, Pak. Ya, tungguin. Buang aja HP-nya, Deng. Nanti soalnya lihat di Gmeet ya, di Google Meet-nya. Soalnya lihat di Gmeet, kalau di HP satu doang nggak kelihatan. Kalau di laptop nggak masalah. Sudah semua? Nur Fahmi udah, oke. Faris, oke. Sarah Aziza, oke. Siap-siap. Enam dari 37. Ayo dikasih waktu cepetan. Kita hitung ya. Kita hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yang enggak ini tinggal 1. Mulai. Salah. Mulai. Cepat ngekliknya. Cepat tapi bener.
harus benar semua nih, harus benar semua. Harus benar semua. 3, 2, 1. Ya, ternyata masih banyak yang salah juga. Kubret. Agama ya, iman dan takwa intak. Rafid memimpin. Wih, Zahra Aziza, Nadila, Rista, Adelia, Azahra lagi, Zahranya kedua. Luar biasa. Apakah mereka bisa bertahan di 5 besar? Kita akan lihat buktinya. Lanjut. Ya, pengetahuan itu dimulai dengan penelitian. Ya, dari penelitian. Makanya ada tahap-tahap pengetahuan. Apa kamu sudah berubah? Rafid, Zahra, Nadira, Zahra Aziza memimpin. Subhanallah. Wah, luar biasa. Siap. Putri Suami. Nomor radio adalah, ini pengetahuan aja, pretest. Bapak, saya masih pending. Hah? Kayaknya masukkan pinnya masukin, pinnya yang belum. Kamu nanya apa sih? Guglielmo Marconi. Apakah masih 5 orang yang di atas? Kita lihat. Pak, saya belum itu udah ini, Pak. Udah keganti. Apanya? Belum saya muter gitu loh, Pak, yang Genius mesin gitu. Ada bacaan gini ya, Tak. Your network is slow, so you might experience delay. Ya kan? Iya, jangan itu. Tungguin itu masih loading. Zahra Aziza ke bawah. Azhara, Elsa Nur, Siti Humairah, Rafid memimpin. Wah, next. Baru 3. Ayo istilahnya apa? Ayo. Jadi pinnya berapa? Ya betul. Iya, revolusi hijau cuma 2 orang yang jawab. Yang betul cuma 2 orang ya. Next. Berubah nggak? Kok nggak bergerak? Nomor 5. Tuh, kok langsung ke sini. Perubahan secara lambat dalam waktu yang lama, maksudnya ya. Waktu yang lama disebut sosiologi, juga ada di sosiologi ya. Yes, evolusi lama. Ada yang salah. Revolusi itu cepat. Perubahan cepat. Siapa kamu mimpin? Yes. Rahid turun 1. Nadila, Siti Humairah, Zahra. Siap. Next. Perang dingin terjadi dari tahun. Waduh, ini pengetahuan awal nih. Tapi kemarin baru sudah sampaikan di awal-awal. Perang dingin, bro. Empat 89 runtuhnya tembok Berlin. Kemarin sudah sedikit baru sampaikan. Elsa Nur, Nadila, Zahra, Siti Humairah. Ayo kejar. Urutan planet setelah Merkurius. Ih, fisika banget ini. Mefecu, ya. Mefe Buma, Ju sahur nek. Tes pelajaran SD nih. Venus, banyak yang betul.
Merkurius, Venus, Meve. Betul. Nadila naik. Luar biasa. Harus lebih cepat berarti. Elsa. Next. Manusia pertama mendarat di bulan. Ini naik ini bab ke ini ya. Bab ini teknologi masih. Goddard, Yuri Gagarin, Paul Connery, or Edwin Aldrin, Edwin Aldrin. Rafid menyusul lagi. Siap berikutnya. Proyek pembuatan bom atom nuklir pertama kali dilakukan negara. Wah, ini gampang nih. Klik. Nah, langsung menang. Chance. Iya, siapa yang memimpin? Amerika, betul. Nadila apakah bergeser? Bertahan dia, ternyata betul dia. Azara, Isa Chandra, iya keren banget. Iya, keren banget. Elsa Sitiwara. Ayo, aduh, kok malah pada tergantikan ini. Next. Penemu mesin uap. Langsung klik. Nah itu, iya betul sekali. Iya, benar, ya itu. Iya, pas sekali, betul sekali, benar banget, asli keren, luar biasa, keren sekali, luar biasa, binasa di luar, luar biasa, habis. James Watt, James Watt. Siapakah yang memimpin? Masih loading, not responding. Ya tuh sinyalnya hilang lagi. Halo? Iya, Pak. Kok ini ya? Kenapa nggak bisa ya? Lanjut aja, Pak. Siapakah memimpin? Arif Bintang. Menyusul dia. Zahra masih. Nadila luar biasa. Kejar. Yang di belakang, jangan mau di belakang. Harus 10 besar. Next. Revolusi artinya tadi kebalikan. Jom. 5. Salah kan? 3, 2, 1. Habis. Ya Allah. Salah mencet, Bapak. Nadila turun. Azara luar biasa. Iya Chandra luar biasa. Elsa Sitiwara masih bertahan nih. Elsa dari tadi nih. Siti Chandra mulai konsisten. Lihat berikutnya. Four point 4.0. Cyber ternyata bro. Teknologi tapi khusus cyber. Apa sih bedanya? Nanti kita lihat. Apakah berubah? Apakah bergeser? Tetap ya nggak berubah ya? Berikutnya. Iya betul. Banyak yang betul. Konsisten ini nggak berubah nih, luar biasa. Next. Langsung klik. Nah yang itu. Betul. Nah yang itu. Ya. Iya, betul. Kamu betul.
Kamu juga betul. Iya, betul lagi. Luar biasa, banyak yang betul nih. Habis. Rafid naik lagi, Rafid. Wih. Eksis dia. Naik lagi 5 besar. Berikutnya, apakah masih bisa bertahan mereka? Kita lihat. Next. Dengan siapa? Dengan kamu. Uni Soviet. Azhara, luar biasa Azhara. Wah, kayaknya peluang juara nih Azhara nih. Siap. Siap, meskipun gak kelihatan wajahnya. 5, 4, 3, 2, 1. Komputer generasi pertama. Ini ya. Azhar luar biasa. Bertahan dia. Luar biasa. Siap, 5, 4, 3, 2, 1. Penemu televisi siapa? Ayo, Bill Gates, James Watt, Marconi, Loki Bayer. Tok. Yang 3 udah tahu. Tinggal 1 Pak. Iya, betul sekali. Iya, itu jawabannya benar banget. Ya, asli 23 betul. Keren. Berapa nih? Ada bintang. Luar biasa. Rafid mana Fit? Microsoft barusan. Ayo. Gampang banget langsung klik. Nah, yang itu. Betul semua. Betul lagi. Ya, betul semua, alhamdulillah. Ada yang salah 1, 2, 3. Betul semua, ding, bener. Yes. Ari Bintang. Luar biasa. Iya, keren banget iya. Ya, kamu keren sih ya. Siap. 2 lagi. Ya, betul itu. Betul. Salah. Nah, itu betul. Salah. Betul. Salah. Nah, oke. Langsung hasilnya. Banyak juga yang salah. Ya. Palapa bukan dangdut Pak. Ya, itu diambil sama nama dangdut ya. Sumpah Palapa, Sumpah Mapati Gajah Mada. 1 lagi. Penentuan, siapakah pemenangnya? Siti Humaira Nadia. Rafid mana Fit? Ya ampun. Zara mana Zara? Ya, saya gak keluar sendiri Pak. Ya, gimana sih? Siap. Terakhir. Apakah Zara memimpin tetap? Apakah akan dikejar oleh teman-temannya di bawah? Siap. Terakhir. Klik gitu loh. Kalau nggak ini kalah kamu. Luar biasa 16 jawab betul. N250 Habibie punya. Tapi sekarang sudah nggak ada. Pemenangnya adalah kita sambut ke naik ke atas podium. Juara ketiga adalah Ari. Juara 3. Keren juga Lori. Yang kedua adalah
Elsa, dan yang juara 1 adalah Zahra. Selamat pada para pemenang, mudah-mudahan jadi motivasi buat berikutnya. Ini ada rankingnya, nanti baru kirim di grup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, selamat sekali lagi. Belum ya. Terima kasih pada anak-anak sekalian yang sudah ikut pembelajaran dan kuisis. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tuliskan yang tidak hadir di WA Group. Kita ketemu besok ya. Besok untuk sejarah wajibnya. Siapkan juga kahootnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya Ropit. Rusak. Ropit. Ropit Pak curang. Parah. Ropit lihat Google Ropit. Nggak terima saya.